Selamat datang di channel Wow Serem, tempatnya cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sudah hampir 30 tahun Nenek Saroh hidup sendiri di pinggir desa Tegal Randu. Suaminya sudah lama meninggal, anak pun tak punya. Hidupnya bergantung pada upah dari mencangkul ladang orang, menanam padi, atau sesekali disuruh menyiangi rumput di kebun milik tetangga. Meski tubuhnya sudah membungkuk dan kulitnya keriput, ia tetap bekerja, tak pernah mengeluh. Hari itu hujan turun deras sejak pagi. Langit mendung gelap, angin bertiup kencang, dan suara petir membuat beberapa warga memilih diam di rumah. Tapi, tidak Nenek Saroh. Ia tetap pergi ke sawah, membawa caping dan cangkul tua. Ladang yang ia garap harus selesai dicangkul sebelum masa tanam. Pemiliknya, Pak Tejo, menjanjikan beras dan sedikit uang sebagai upah. Saat sedang mencangkul di ujung sawah, pandangan Nenek Saroh tertuju pada sesuatu yang bergerak pelan di parit kecil dekat pematang. Awalnya ia kira itu ular, tapi setelah didekati ternyata seekor belut. Tapi bukan belut biasa. Tubuhnya panjang, agak gemuk, dan warnanya putih pucat seperti kapas basah. Belut itu terluka. Ada sobekan kecil di dekat ekornya, dan ia bergerak, lemah di air yang mulai keruh karena lumpur hujan. Ya Allah, belut opo iki, kok warnain putih? Gumam Nenek Saroh sambil jongkok di pinggir parit. Dengan hati-hati ia mengambil belut itu dan memasukkannya ke dalam baskom kecil yang biasa ia bawa untuk mencuci tangan. Ia tidak langsung membawanya pulang, tapi membersihkan lumpur dari tubuh belut itu dengan air bersih. Luka di bagian ekornya diberi sedikit parutan daun sirih, satu-satunya yang ia tahu bisa mengobati luka luar. Belut itu diletakkan di ember kecil yang diberi air jernih dan dibawa pulang ke gubuknya. Selama 2 hari, belut itu dirawat. Dikasih makan, dibersihkan airnya, dan diletakkan di tempat sejuk. Nenek Saroh bahkan menolak tawaran tetangganya, "Bu, ya yang ingin membeli belut itu untuk dibuat pepes." "Enggak, Bu ya, iki kayaknya bukan belut sembarangan. Aku nemu pas hujan gede, dia luka." "Kasian," jawab Nenek Saroh waktu itu. Setelah luka belut itu sembuh dan gerakannya mulai lincah, Nenek Saroh membawanya kembali ke parit tempat ia ditemukan. Kali ini air parit sudah jernih dan hujan sudah lama reda. Ia lepaskan belut putih itu perlahan-lahan ke air. Belut itu berenang sebentar, lalu hilang di bawah bayangan akar pohon beringin yang tumbuh di pinggir pematang. Nenek Saroh pulang seperti biasa, tanpa merasa ada yang aneh. Tapi malam itu untuk pertama kalinya ia tidak bisa tidur nyenyak. Sekitar tengah malam suara langkah kaki terdengar di halaman. Tapi anehnya tidak ada suara daun kering terinjak. Nenek Saroh keluar membawa lampu minyak. Tidak ada siapa-siapa. Tapi ketika ia kembali masuk, ia melihat bayangan tinggi besar berdiri di sudut dapurnya. Tidak bergerak tapi matanya merah menyala. Nenek Saroh terdiam. Jantungnya berdegup kencang, kakinya lemas tapi ia tidak bisa berteriak. Bayangan itu menghilang begitu saja, seperti asap. Keesokan harinya ia berpikir itu hanya mimpi. Tapi saat berjalan ke warung Buparti, ia melihat sesuatu yang lebih aneh. Ada seorang lelaki muda yang sedang duduk di balai-balai depan warung. Orangnya pendiam, tidak pernah ngobrol dengan siapa-siapa. Tapi pagi itu, di belakang tubuhnya, Nenek Saroh melihat bayangan perempuan berambut panjang menempel di punggungnya. Kepalanya menunduk, dan rambutnya menjuntai menutupi wajah. Nenek Saroh berkeringat dingin. Ia berkali-kali mengusap matanya. Tapi bayangan itu tetap ada. Ia tidak berani mendekat, hanya membeli minyak goreng lalu buru-buru pulang. Selama beberapa hari berikutnya, kejadian seperti itu terus muncul. Kadang di sawah, kadang di jalan setapak, ia mulai melihat makhluk kecil berwarna hitam yang suka bersembunyi di balik pohon bambu. Kadang ada suara orang menangis dari sumur tua dekat rumah Pak Lurah. Kadang ia melihat bayangan orang tua renta yang mondar-mandir di tengah pematang, padahal tidak ada siapa-siapa. Awalnya ia ketakutan. Ia tidak makan beberapa hari. Tapi lama-lama ia menyadari sesuatu. Makhluk-makhluk itu tidak mengganggunya, hanya muncul dan menghilang. Ia mulai belajar membedakan mana yang jahat dan mana yang hanya numpang lewat. Ia tidak minta ilmu ini. Tapi sekarang, entah kenapa mata batinnya terbuka.
Pernah suatu sore tetangganya Pak Minto mengeluh karena ayam-ayam peliharaannya selalu mati mendadak. Nenek Saroh hanya berkata pelan, "Coba Pak, bersihin kandangnya. Jangan lupa kalau lewat kebun kosong dekat pos ronda, cuci kaki dulu sebelum masuk rumah." Pak Minto menurut, dan anehnya, ayam-ayamnya berhenti mati. Dari situlah Nenek Saroh mulai memberi nasihat ke warga sekitar. Ia tidak pernah mengaku bisa melihat gaib. Ia hanya bilang, "Kalau dari tempat angker bersihin kaki. Jangan bawa yang bukan dari dunia kita ke rumah." Sebagian percaya, sebagian menertawakannya, tapi ia tidak peduli. Di balik semua itu, Nenek Saroh tetap bekerja seperti biasa. Bangun pagi ke ladang, bawa bekal nasi bungkus dan pulang saat matahari condong ke barat. Ia tidak berubah meski sekarang matanya bisa melihat apa yang orang lain tak bisa lihat. Dan malam-malamnya tak lagi gelap biasa. Kini, setiap malam, ada makhluk-makhluk gaib yang berdiri di luar rumahnya. Tak bicara, hanya menatap, seolah menjaga. Pagi itu, seperti biasa, Nenek Saroh duduk di depan gubuknya sambil membersihkan sisa lumpur dari caping. Matanya menatap jalan setapak yang mengarah ke sawah. Tidak ada yang aneh. Tapi sejak kejadian belut putih itu, pandangan Nenek Saroh tak lagi sama. Ia bisa melihat lebih dari sekadar bayangan dan bentuk tubuh. Ia melihat warna aura orang, kadang keruh, kadang pekat seperti asap. Kadang juga ada bayangan hitam menggantung di atas kepala orang, meski mereka tertawa-tawa seolah tak ada apa-apa. Tapi Nenek Saroh tetap diam. Ia tahu bukan urusannya membuka rahasia orang lain. Ia bukan dukun, bukan pula tukang ramal. Warga desa mulai menyadari perubahan sikapnya. Ia lebih pendiam, pandangannya suka menerawang, dan yang paling sering ia katakan adalah satu kalimat sederhana. Kalau habis dari tempat angker, cuci tangan, cuci kaki, jangan langsung masuk rumah. Awalnya orang-orang menganggap itu cuma omong kosong nenek tua. Bahkan ada yang menyindirnya di belakang. Dasar nenek kampung, tua-tua jadi gila, ngomong sendiri tiap sore. Celetuk Bu Minem di warung suatu pagi. Tapi tak lama kemudian, anak Bu Minem jatuh sakit. Demam tinggi, badannya menggigil. Tapi dokter bilang tidak ada penyakit apapun. Sudah dibawa ke puskesmas, minum obat, dipanggilkan, "Ustadz," tapi tetap tak sembuh. Malah tiap malam anak itu menjerit-jerit seperti ketakutan. Ia bilang ada perempuan berambut panjang duduk di atas lemari kamar. Bu Minem yang biasanya cerewet langsung diam. Suaminya Pak Warto akhirnya datang ke rumah Nenek Saroh dengan membawa sebungkus ketan dan telur rebus. Ia duduk di tikar lusuh depan rumah. "Nek, maaf, saya mau tanya, anak saya kok aneh ya sekarang?" Nenek Saroh tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Pak Warto lama. Lalu berkata, pelan, "Kalian habis dari mana minggu lalu?" Pak Warto bingung. "Ya, dari rumah saudara di Karangjati. Nginep 2 malam." Nenek Saroh mengangguk. "Belakang rumah saudaramu itu ada sumur tua kan? Dan kamu sempat duduk-duduk di dekat situ?" Pak Warto mengangguk pelan. Matanya membesar. "Kamu bawa pulang penunggu situ. Tapi bukan kamu yang kena. Anakmu yang lemah yang dijadikan tempat masuk." Pak Warto pucat. Ia tidak menyangka. "Terus gimana, Nek?" "Jangan panggil Ustaz dulu. Malam ini, bawa anakmu ke belakang rumah. Siram air kelapa muda dari ujung rambut sampai kaki. Lalu air bekasnya buang ke pinggir sungai. Jangan di sekitar rumah. Setelah itu jangan lupa, setiap pulang dari tempat asing cuci kaki dan tangan. Biar bersih, nggak ada yang nempel." Pak Warto menuruti. Dan benar saja, besok paginya anaknya bisa tidur nyenyak. Demam turun. Tak ada lagi jeritan tengah malam. Cerita ini cepat menyebar. Seketika, kalimat cuci kaki, cuci tangan jadi perbincangan warga. Sebagian masih menertawakan, tapi banyak juga yang mulai memperhatikan. Suatu malam, Nenek Saroh melihat Pak RT lewat depan rumah. Ada asap tipis melayang di belakang tubuhnya. Bukan asap rokok, tapi bentuknya aneh. Bergerak-gerak sendiri. Nenek Saroh tahu Pak RT baru pulang dari kebun belakang kuburan. Dan kemungkinan besar ada penumpang ikut pulang. Ia tidak bilang apa-apa, cuma menyapa, "Pak RT habis dari kebun ya?"
Jangan lupa bersih-bersih dulu sebelum masuk rumah. Pak RT hanya tertawa. Iya, Nek. Saya belum gila kok. Belum. Ngobrol sama tuyul, katanya sambil berlalu. 3 hari kemudian istri Pak RT mimisan hebat tanpa sebab. Setiap sore menjelang maghrib darah keluar dari hidungnya. Tubuhnya lemas. Anehnya setiap habis azan Isya mimisan berhenti. Nenek Saroh tidak datang. Ia tahu, ini bukan panggilannya. Ia hanya bicara kalau diminta. Dan benar saja, akhirnya Pak RT sendiri yang datang minta tolong. Dari situ warga desa makin percaya. Tapi tetap saja tidak semua orang suka. Ada juga yang merasa terganggu. Salah satunya adalah Pak Darto, juragan tanah yang suka mengaku bisa menolong orang kena santet. Ia merasa pamornya mulai turun sejak orang-orang diam-diam sering mendatangi Nenek Saroh. Nenek itu cuma bikin cerita supaya dianggap sakti. Padahal dia cuma buruh tani bau lumpur, ucap Pak Darto pada istrinya. Tapi Nenek Saroh tahu. Ia melihat aura Pak Darto pekat dan berat. Di belakang pundaknya ada bayangan menyerupai anak kecil yang matanya kosong. Nenek Saroh sadar Pak Darto menyimpan sesuatu, tapi ia tetap bungkam. Ia bukan penuduh, bukan pula pembongkar aib. Satu hal yang Nenek Saroh pegang teguh melihat bukan berarti harus bicara. Ia hanya memberitahu hal yang penting. Selebihnya biar orang yang memilih jalan hidupnya sendiri. Sore itu, Nenek Saroh lewat di dekat pasar desa. Ia melihat seorang perempuan muda sedang duduk di tangga warung. Matanya sayu, wajahnya pucat, tapi di balik tubuh perempuan itu, ada makhluk berkepala anjing yang mencengkeram punggungnya. Perempuan itu adalah Nur, janda muda yang tinggal di ujung desa, sehari-hari menjual sayur. Banyak yang bilang Nur suka jalan malam dan sering dekat dengan lelaki beristri. Nenek Saroh hanya menatapnya dari jauh, tak ada kata-kata keluar. Tapi malamnya, Nur datang sendiri ke rumah Nenek Saroh. Menangis, meminta bantuan. Katanya sejak seminggu terakhir, tiap malam ada suara erangan dan bau busuk di kamarnya. Nenek Saroh hanya menyuruhnya berwudu sebelum tidur dan menabur garam kasar di setiap sudut rumah. Ia tidak menyentuh tubuh Nur, tidak membacakan doa, tidak menjampi air. Semua sederhana. Tapi esoknya, Nur mengaku rumahnya kembali tenang. Hari demi hari, keanehan di desa makin banyak. Tapi satu hal yang membuat semua orang akhirnya percaya pada pesan Nenek Saroh. Orang-orang yang mengabaikan sarannya pasti kena akibatnya. Entah sakit mendadak, entah rumahnya jadi seram, entah anaknya berubah jadi pendiam dan sering bicara sendiri. Nenek Saroh tetap diam, tak pernah pamer ilmu, tak pernah teriak-teriak soal dunia gaib. Ia hanya mengulang pesan yang sama pada setiap orang yang datang padanya. Cuci tangan, cuci kaki, jangan bawa yang bukan dari rumah ke dalam rumah. Dan pesan itu pelan-pelan mulai jadi kebiasaan baru di desa Tegal Randu. Hari itu cuaca panas terik, tapi angin berhembus kencang dari arah barat. Anak-anak kampung Tegal Randu banyak yang keluar rumah main layangan. Salah satunya adalah Dion, bocah kelas 2 SD yang dikenal paling cerewet dan tak bisa diam. Siang, itu Dion bermain sendirian di dekat kebun kosong belakang mushola. Lokasinya agak sepi, tanahnya kering dan dipenuhi semak-semak tinggi yang sudah lama tidak dibersihkan. Warga sebenarnya sudah sering melarang anak-anak ke sana. Bukan cuma karena tempatnya rimbun dan banyak ular, tapi juga karena ada cerita lama tentang suara tangisan dan tawa perempuan malam-malam dari arah kebun itu. Tapi anak kecil mana peduli, apalagi Dion. Ia malah sering bilang, "Aku pengen lihat hantu, biar bisa diajak main." Sore itu, Dion tak pulang ke rumah. Ibunya panik. Dicari ke rumah teman-temannya, tidak ada. Dicari ke lapangan dan sawah juga tidak ada. Sampai akhirnya warga mulai ramai berkumpul di mushola dan menyisir kebun di belakangnya. "Jangan-jangan masuk ke parit," kata salah satu warga. "Enggak mungkin, Dion itu bocah gesit. Enggak bakal jatuh begitu aja," jawab yang lain. Akhirnya, nama Nenek Saroh disebut. Ibunya Dion mendatangi gubuk Nenek Saroh sambil menangis memohon bantuan, tapi Nenek Saroh tidak langsung menyanggupi. "Saya bukan orang pinter, Bu, saya cuma bisa ngasih peringatan," katanya singkat. Namun malamnya, saat warga sudah bubar dan hanya tersisa keluarga Dion yang masih berharap, Nenek Saroh diam-diam berjalan ke kebun kosong.
Ia membawa segenggam garam kasar dan bunga setaman sisa tahlilan dari rumah tetangga. Tanpa suara, ia menaburkan garam dan bunga itu di 4 sudut kebun. Di bawah salah satu pohon randu kecil yang batangnya miring, ia mencium bau amis dan bunga busuk. Angin malam bertiup dingin, tapi tidak membuat tubuhnya gentar. Matanya memandang lurus ke arah kegelapan. Tak lama, dari balik semak-semak muncul sesosok anak kecil. Wajahnya mirip Dion, tubuhnya penuh debu. Ia berdiri diam, lalu tertawa kecil. "Nek Saroh, aku di sini." Suara itu aneh, tidak seperti suara bocah. Lebih berat, seperti orang dewasa yang pura-pura menjadi anak kecil. Nenek Saroh tidak menjawab. Ia mengambil sejumput garam dari kantongnya dan menggenggam erat. Sosok itu melangkah mendekat. Tatapan matanya kosong, tapi senyum di bibirnya lebar, terlalu lebar. Saat sudah cukup dekat, Nenek Saroh melihat jelas. Mata bocah itu berwarna kuning, dan di ujung kakinya tak menapak tanah. "Kamu bukan Dion," kata Nenek Saroh datar. Sosok itu hanya menunduk. Lalu dari belakang tubuh kecil itu muncul bayangan tinggi besar. Rambut panjang acak-acakan, kuku panjang, dan suara cekikikan yang langsung membuat bulu kuduk berdiri. Kuntilanak. Nenek Saroh tidak lari. Ia tetap berdiri di tempat, lalu perlahan mengangkat tangan dan melemparkan garam ke arah sosok itu. Teriakan melengking langsung terdengar. Sosok anak kecil menghilang dalam kabut tipis, dan kuntilanak itu meloncat ke belakang pohon, menghilang dalam sekejap. Tanah di bawah pohon randu menghitam, seperti bekas terbakar, tapi tidak ada api. Nenek Saroh menunduk, menggali sedikit tanah dengan tangan kosong. Ia menemukan sobekan baju, warna dan coraknya seperti yang sering dipakai Dion. Ia menghela napas. "Kamu belum mati, tapi sudah bukan kamu yang sepenuhnya di sana." Ia sadar Dion masih hidup, tapi sedang ditahan di alam lain, mungkin di bawah pengaruh makhluk itu. Bisa dikembalikan, tapi tidak semudah menarik anak ayam dari semak. Paginya, warga kembali mencari. Nenek Saroh diam saja. Ia tidak mau bicara terlalu banyak, tapi diam-diam ia menemui Pak Lurah dan bilang, "Tolong pasangi pagar kayu atau dahan di sekeliling kebun belakang mushola. Jangan biarkan siapapun masuk ke sana sampai waktu tertentu." Pak Lurah, yang sudah mulai percaya pada insting Nenek Saroh, langsung menyuruh beberapa pemuda memasang pagar sederhana dari bambu. Di setiap sudutnya ditaruh daun kelor dan potongan kain putih bekas kain kafan. 3 hari kemudian, Dion ditemukan. Ia muncul di belakang rumahnya, kotor, lemah, tapi tidak luka. Ia tidak ingat apa-apa. Cuma bilang, "Aku main layangan, terus ada yang ngajak main petak umpet, habis itu gelap." Ibunya menangis, memeluknya erat. Tapi beberapa warga yang tahu, cerita Nenek Saroh mulai waspada. Mereka tidak tahu bagaimana Dion bisa kembali, tapi mereka tahu pasti tempat itu menyimpan bahaya yang lebih besar dari sekadar ular dan semak. Beberapa malam kemudian, Nenek Saroh duduk sendiri di depan rumah. Ia merenung. Kalau saja ia tidak turun tangan diam-diam, mungkin warga akan benar-benar percaya bahwa tempat-tempat tertentu harus dijaga. Tapi di sisi lain, kalau ia biarkan, Dion mungkin tidak akan kembali selamat. Ia mulai dihantui pertanyaan sendiri. Apakah ia terlalu ikut campur? Atau justru terlambat bertindak? Apakah warga harus melihat sendiri hal-hal mengerikan dulu agar mereka benar-benar percaya? Nenek Saroh sadar kemampuannya bukan untuk jadi pahlawan, tapi juga bukan untuk duduk diam. Ia hanya ingin desa ini selamat. Tapi tidak semua orang bisa dijaga. Kadang manusia memang harus jatuh dulu, baru mengerti mana yang pantas dihindari. Siang itu, suara mesin mobil menderu pelan memasuki desa Tegal Randu. Mobil sedan hitam mengkilap berhenti tepat di depan rumah Nenek Saroh. Warga sekitar langsung keluar rumah, penasaran. Jarang-jarang ada mobil sebagus itu masuk ke kampung mereka. Seorang lelaki berkemeja rapi keluar dari dalam mobil. Wajahnya lelah, rambutnya acak-acakan, dan matanya sembab seperti kurang tidur. Ia membuka pintu belakang dan menggendong seorang anak perempuan kecil, mungkin sekitar usia 5 tahun. Tubuh anak itu lemas, matanya kosong, dan mulutnya tertutup rapat seperti sedang menyimpan rahasia besar. "Permisi, Bu. Apa ini rumah Bu Saroh?"
Tanya lelaki itu dengan suara parau. Nenek Saroh keluar, membawa sapu lidi. Tatapannya langsung tertuju pada anak yang digendong. Masuk saja, katanya tanpa basa-basi. Warga yang ikut mengintip dari kejauhan berbisik-bisik. Beberapa mengenali pria itu dari cerita tetangga. Namanya Pak Bagas, pengusaha asal kota yang punya pabrik alat listrik di kabupaten sebelah. Keluarganya dulu asli desa tetangga, tapi sudah lama pindah ke kota. Di dalam rumah, Pak Bagas duduk sambil memeluk erat anaknya. Ia memperkenalkan diri sambil terus mengusap kepala anaknya. Ini anak saya, Dita. Sejak pulang dari rumah adik saya di desa Karangjati, dia berubah. Awalnya cuma diam, lalu mulai demam. Sekarang, dia bahkan nggak mau bicara sama sekali. Nenek Saroh duduk tenang. Ia tak langsung menjawab. Ia hanya memandangi Dita lama, seolah mencoba menembus sesuatu di balik tatapan kosong anak itu. Udara dalam rumah tiba-tiba terasa dingin. Pak Bagas melanjutkan, "Saya sudah bawa ke dokter, bahkan ke rumah sakit di kota, tapi hasilnya normal. Semua. Kata dokter mungkin trauma, tapi saya tahu anak saya bukan trauma. Dia kayak dibungkam." Nenek Saroh mendekat pelan. Ia membungkuk, lalu berbisik ke telinga Dita. "Kamu bisa dengar saya?" Dita tidak merespons, tapi tubuhnya sedikit gemetar. Nenek Saroh berdiri. Anak ini bukan sakit biasa. Ada yang menempel di tubuhnya. Bukan masuk, tapi membuntuti. Seperti sedang menandai sesuatu. Pak Bagas tampak kebingungan. Maksudnya, di tempat anak ini datang terakhir kali, ada sesuatu yang tidak beres. Ada makhluk halus yang sedang mencari tumbal. Dan anakmu mungkin salah satu yang ditandai. Wajah Pak Bagas makin tegang. "Saya tahu rumah adik saya itu dekat makam tua. Tapi masa sih sampai begini?" Nenek Saroh tak menjawab. Ia mengambil selembar kain putih dari lemari tua, lalu menyobeknya menjadi beberapa bagian kecil. Kemudian ia mengambil segenggam beras kuning dan 2 tangkai daun sirih. "Bawa anak ini ke kamar belakang. Saya mau coba bersihkan dulu auranya." Pak Bagas mengikuti. Ia berbaringkan anaknya di tikar tua. Nenek Saroh menaburkan beras kuning di sekeliling tubuh Dita, lalu membacakan doa-doa pendek sambil menempelkan daun sirih ke dahi dan perut anak itu. Tiba-tiba tubuh Dita mengejang. Matanya melotot, mulutnya membuka, tapi yang keluar bukan suara tangisan, melainkan erangan berat, seperti suara laki-laki dewasa. Nenek Saroh tidak gentar. Ia menempelkan daun sirih ke mulut Dita, lalu membakar sobekan kain putih dan mengibaskan asapnya ke seluruh tubuh si anak. Makhluk itu mulai bereaksi. Sekilas bayangan hitam tinggi muncul di sudut ruangan. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi Nenek Saroh bisa merasakan aroma busuk menyengat, seperti bangkai. "Aku tidak mau dia," suara berat keluar dari mulut Dita. "Tapi dia yang datang ke tempatku." Nenek Saroh menatap tajam. "Dia anak kecil. Dia tidak tahu. Jangan jadikan dia tumbal." "Sudah ditandai," jawab suara itu. "Aku bisa cabut tandanya, tapi kamu harus pergi," ujar Nenek Saroh sambil menaburkan garam ke arah bayangan itu. Bayangan itu meraung dan menghilang. Dita langsung pingsan. Tapi beberapa detik kemudian ia terbatuk kecil dan menangis seperti anak normal. Tangisnya pecah keras, seperti menumpahkan ketakutan yang selama ini dipendam. Pak Bagas memeluknya erat. Matanya berkaca-kaca. "Alhamdulillah, anakku." Nenek Saroh duduk pelan. Wajahnya lelah tapi lega. "Anakmu belum sepenuhnya aman. Tapi setidaknya tandanya sudah aku cabut. Jangan biarkan dia dekat tempat-tempat angker lagi. Apalagi kalau ada suara-suara yang mengajak bermain." Pak Bagas mengangguk cepat. "Saya nggak bakal biarkan. Saya akan pindah rumah kalau perlu." Sebelum pulang, Pak Bagas mencoba memberikan amplop tebal ke Nenek Saroh sebagai ucapan terima kasih. Tapi seperti biasa, Nenek Saroh menolak. "Saya bukan dukun. Saya cuma bantu sebisanya," katanya singkat. Pak Bagas tidak memaksa. Ia berterima kasih dan pergi bersama anaknya, yang kini sudah bisa bicara pelan dan mulai memanggil ayahnya lagi. Warga yang melihat dari kejauhan mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi di rumah itu.
Tapi tak satu pun dari mereka berani menanyakan langsung pada Nenek Saroh. Malam harinya, Nenek Saroh duduk di depan rumah, memandangi langit. Ia merasa lega, tapi sekaligus waspada. Kalau benar yang menandai Dita adalah makhluk dari desa Karangjati, maka bisa saja anak-anak lain juga mengalami hal yang sama. Dan bukan semua orang bisa selamat seperti Dita. Ia tahu, makin lama, makin banyak gangguan yang mendekat. Dan dirinya hanya satu orang, dengan tenaga yang terbatas. Tapi selama ia masih bisa bergerak, ia tidak akan membiarkan satupun anak kecil desa ini jadi tumbal makhluk halus yang berkeliaran. Hujan gerimis turun sejak pagi waktu Nenek Saroh memutuskan pergi ke rumah Pak Rino. Ia bilang pada Pak Bagas ingin menelusuri lebih jauh asal mula sakitnya Rara, si anak perempuan yang sekarang masih terbaring lemas di rumah. Nenek Saroh tidak bilang terang-terangan akan menyamar, tapi ia hanya membawa tas kain kecil berisi bunga telon, garam dan selembar kain putih. Barang-barang yang biasa ia pakai saat merasa tempat yang ia datangi tidak beres. Rumah Pak Rino berdiri megah di tengah kebun pisang. Tidak seperti rumah-rumah desa lainnya yang terbuat dari papan dan genteng tanah liat, rumah ini berdinding semen halus dan berpagar besi. Gerbang otomatis terbuka, begitu Nenek Saroh mengetuk dan memperkenalkan diri sebagai saudara jauh dari kampung sebelah. Ia mengaku hanya ingin mampir sebentar karena pernah dengar nama Pak Rino dari teman lamanya. Pak Rino menerima kedatangan Nenek Saroh dengan senyum ramah. Lelaki itu tinggi besar, berkacamata, dan mengenakan kemeja rapi. Tapi, entah kenapa Nenek Saroh merasa ada yang tidak beres dari cara ia memandang. Tatapannya kosong, dingin, seperti melihat orang tanpa benar-benar memperhatikan. "Silakan duduk, Bu. Maaf rumah agak berantakan, baru saja selesai masak," kata Pak Rino sambil mengantar ke ruang tamu. Nenek Saroh melirik ke dapur. Meja makan panjang dari kayu, jati berdiri megah di sana. Tapi di atas permukaannya ada bekas lilin merah, abu hitam, dan noda kecoklatan seperti darah yang sudah mengering. Baunya menyengat. Nenek Saroh berpura-pura tak melihat. Padahal perutnya mual mencium aroma amis, bercampur kemenyan. "Masak apa tadi, Pak?" tanya Nenek Saroh basa-basi. "Oh, cuma sup iga," jawab Pak Rino sambil tersenyum. Senyumnya terlalu lebar. Nenek Saroh mengangguk, lalu berpura-pura melihat-lihat isi lemari hias di ruang tengah. Ia menemukan satu lemari kayu tertutup rapat. Ada kunci kecil menggantung di pegangan pintunya. Dengan cepat saat Pak Rino kembali ke dapur, ia membuka lemari itu pelan-pelan. Di dalamnya tergantung boneka jerami kecil, dibungkus kain kafan mini dan dililit benang merah. Di kepalanya tertancap jarum. Yang membuat bulu kuduk Nenek Saroh berdiri adalah rambut manusia yang dijahit di bagian atas kepala boneka itu. Rambut lurus hitam halus mirip rambut anak-anak. Nenek Saroh menutup lemari itu cepat-cepat, lalu duduk kembali dengan tenang seolah tak terjadi apa-apa. Pak Rino kembali membawa 2 gelas teh hangat. Ia duduk di seberang, lalu menatap Nenek Saroh lekat-lekat. "Ibu tinggal di mana sekarang?" tanyanya. "Di kampung Tegal Randu, saya buruh tani, tinggal sendiri. Tapi sering kesini karena ada teman lama," jawab Nenek Saroh hati-hati. Pak Rino mengangguk tapi matanya menyipit. "Saya sering dengar soal Tegal Randu. Katanya desa itu banyak orang pintar. Ibu juga bisa begitu?" Nenek Saroh tersenyum kecil. "Saya cuma petani biasa. Tapi kadang orang datang minta tolong, ya saya bantu semampunya." Pak Rino tak menjawab. Ia hanya menyeruput tehnya pelan-pelan seperti sedang menimbang sesuatu. Tak lama kemudian Nenek Saroh pamit. Ia berjalan kaki keluar dari rumah, menunggu hingga cukup jauh dari gerbang, lalu berhenti di bawah pohon pisang. Di sana, ia mengeluarkan sejumput garam dari tas lalu menaburkannya ke tanah. Ia komat-kamit sebentar, lalu menanam sepotong kain putih kecil ke tanah. "Saya tandai dulu tempatmu, biar nanti gampang dicari," gumamnya. Malam itu Nenek Saroh bermimpi buruk. Ia melihat Rara, si anak perempuan, duduk sendiri di ruangan, gelap. Di sekelilingnya ada bayangan hitam berkerumun, menggeliat seperti cacing raksasa. Salah satu dari mereka menyusup masuk ke tubuh Rara, membuat mata anak itu berubah jadi putih semua. Dari jauh, Pak Rino berdiri sambil tertawa. Suaranya menggaung seperti gema dalam gua. Pagi-pagi benar, Nenek Saroh menemui Pak Bagas. "Anakmu ditandai,"
Itu bukan sakit biasa. Pamannya pakai boneka tumbal, rambut anakmu dipakai buat media. Kalau nggak cepat dihentikan, anakmu bisa hilang nyawanya. Pak Bagas pucat. Saya harus ngapain, Bu? Kita harus hancurkan boneka itu dan putus hubungan anakmu dengan tempat itu. Tapi jangan langsung bilang ke Pak Rino. Orang kayak dia pasti nggak terima. Bisa nekat, jelas Nenek Saroh. Kalau gitu saya ikut Ibu. Saya siap bantu, kata Pak Bagas mantap. Hari itu juga mereka menyiapkan rencana. Nenek Saroh akan pura-pura kembali berkunjung, sementara Pak Bagas mengendap masuk dari samping dan mencari lemari tempat boneka itu disimpan. Sore harinya, rencana dijalankan. Nenek Saroh berhasil mengalihkan perhatian Pak Rino dengan obrolan panjang di dapur, sementara Pak Bagas diam-diam masuk dari pintu belakang. Ia tahu letak lemari itu dari penjelasan Nenek Saroh. Tapi sesuatu terjadi. Saat Pak Bagas membuka lemari dan menyentuh boneka jerami itu, pintu rumah tiba-tiba tertutup sendiri dengan keras. Lampu padam. Dari arah dapur Pak Rino berteriak marah. Nenek Saroh berlari ke ruang tamu, mendapati Pak Bagas terdorong mundur oleh bayangan hitam besar yang muncul dari balik lemari. Makhluk itu tinggi, matanya merah menyala, dan badannya bersisik seperti ular. Ia mengaum keras lalu menyerang. Tanpa pikir panjang, Nenek Saroh mencabut kain putih yang tadi ia tanam, lalu melemparkannya ke boneka sambil meneriakkan doa. Api kecil muncul dari ujung kain, menjalar cepat membakar boneka jerami itu. Jeritan makhluk itu menggema, dan seketika tubuhnya hancur jadi asap hitam. Pak Rino pingsan. Mereka segera membawa boneka yang hangus terbakar keluar, lalu menguburkannya di pinggir kali. Sejak saat itu kondisi Rara mulai membaik, matanya perlahan kembali normal dan ia mulai bisa bicara meski masih terbata. Pak Rino dibawa ke rumah sakit jiwa karena terus mengigau soal makhluk hitam yang datang tiap malam. Tak ada yang percaya ceritanya kecuali Nenek Saroh dan Pak Bagas. Hari masih gelap waktu Nenek Saroh berangkat ke ladang tua di pinggir hutan. Tempat itu sudah lama ia tinggalkan. Dulu, di sanalah ia pertama kali melihat belut putih, makhluk aneh yang muncul dari tanah basah dan menghilang begitu saja. Banyak orang bilang ladang itu angker, tapi Nenek Saroh tahu tempat itu menyimpan kekuatan yang belum selesai dipanggil. Ia membawa satu tampah kecil berisi bunga telon, minyak kelapa, segenggam tanah dari depan rumah Pak Rino, dan rambut milik Rara yang sempat diambil waktu anak itu kerasukan. Semua itu ia butuh untuk membuka jalur ke dunia arwah. Di bawah pohon beringin mati, ia duduk bersila, lalu mulai menabur bunga dan minyak ke tanah. Nenek enggak punya pilihan lain, gumamnya. Lirih, kalau makhluk itu enggak dihancurkan sekarang, dia bakal cari tumbal baru lagi. Udara mendadak dingin. Daun-daun berguguran meski angin nyaris tak terasa. Langit belum sepenuhnya terang, tapi Nenek Saroh bisa merasakan ada yang memperhatikan dari balik pepohonan. Matanya setengah tertutup saat ia mulai membaca doa dalam bahasa Jawa kuno, memanggil penuntun gaib yang pernah membantunya dulu. Tanah di depannya mulai retak kecil-kecil. Uap tipis naik dari sela-selanya. Dari balik tanah itu, muncul asap putih, membentuk pusaran. Nenek Saroh terus membaca mantranya, tak peduli tubuhnya mulai bergetar. Keringat dingin membasahi pelipis, tapi ia tak berhenti. Suara-suara mulai muncul dari balik kabut, raungan, tangisan dan bisikan tak jelas. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, sosok besar muncul. Hitam, tinggi dan matanya merah menyala. Badannya penuh sisik, tangannya panjang seperti ranting kering. Itu makhluk penjaga Pak Rino. Ia muncul kembali meski boneka tumbal sudah dihancurkan. Nenek Saroh sadar, makhluk itu masih hidup karena kontraknya belum benar-benar putus. Arwah-arwah korban tumbal yang dipakai Pak Rino belum dilepaskan. Mereka masih terikat, dan kekuatannya masih memberi makan makhluk itu. "Jangan ganggu yang sudah jadi milik kami," teriak makhluk itu dengan suara berat dan pecah. Nenek Saroh berdiri perlahan. "Kalian udah cukup makan darah manusia, sekarang waktunya kalian dibakar." Ia menancapkan pisau kecil ke tanah, lalu menyiramnya dengan minyak kelapa yang sudah dicampur tanah dari rumah Pak Rino. Seketika tanah itu terbakar. Api putih menjalar ke segala arah, membentuk lingkaran perlindungan di sekitar Nenek Saroh. Makhluk itu meraung. Dari belakangnya,
muncul bayangan-bayangan manusia. Tubuh mereka hitam legam tapi wajah mereka penuh luka. Mereka adalah arwah korban tumbal. Ada yang anak-anak, ada yang perempuan tua, ada yang laki-laki muda. Semuanya memandang ke arah makhluk itu dengan wajah marah. Kita dibunuh demi kekayaan, teriak salah satu arwah. Kita dikurung bertahun-tahun, sahut yang lain, makhluk. Penjaga itu tampak panik. Ia mundur, tapi lingkaran api putih terus mengecil dan menekannya. Nenek Saroh menggigit bibir. Tenaganya nyaris habis. Kepalanya mulai pusing. Tubuhnya gemetar. Ia tahu ritual ini menguras seluruh daya hidupnya. Tapi kalau ia berhenti, arwah-arwah itu akan kembali terkurung dan makhluk hitam itu akan semakin kuat. Api putih mulai meredup. Nafas Nenek Saroh tersengal. Tubuhnya limbung dan jatuh berlutut. Saat itu, makhluk penjaga tertawa keras. Kau terlalu tua untuk melawanku. Ilmumu nggak cukup, Saroh. Nenek Saroh memejamkan mata. Ia tahu waktunya hampir habis. Tapi saat api nyaris padam, dari tanah basah di sampingnya, muncul cahaya kecil. Cahaya itu bergerak seperti ular. Perlahan, tubuh belut putih muncul dari dalam tanah, bersinar terang. Tidak besar tapi cukup kuat untuk memecah gelap yang menyelimuti ladang. Belut putih itu melingkar di sekitar tubuh Nenek Saroh, lalu melesat cepat ke arah makhluk penjaga. Seketika tubuh makhluk itu terseret ke belakang. Arwah-arwah korban tumbal mengejarnya. Mereka menjerit, mencakar, dan menyeret makhluk itu ke dalam tanah. Ceritanya terdengar lama, lalu pelan-pelan menghilang. Ladang kembali sunyi, kabut menghilang, api padam. Belut putih itu berdiri di depan Nenek Saroh menatapnya sejenak lalu masuk lagi ke dalam tanah dan menghilang. Saat itu, Nenek Saroh jatuh pingsan. Ia baru sadar beberapa jam kemudian saat matahari sudah tinggi. Tubuhnya lemas dan pegal di seluruh badan. Tapi ladang itu kini terasa berbeda. Tidak ada hawa panas atau bisikan aneh. Semua terasa tenang. Ia pulang perlahan ke rumahnya di Tegal Randu. Sesampainya di rumah, ia melihat Rara sedang duduk di beranda bersama Pak Bagas. Anak itu tersenyum kecil padanya. Wajahnya sudah segar dan matanya kembali berbinar. "Terima kasih, Bu," kata Pak Bagas sambil memegang tangan Nenek Saroh. "Kalau bukan karena Ibu, mungkin anak saya sudah nggak ada." Nenek Saroh mengangguk pelan. "Yang penting sekarang anakmu udah bebas. Tapi ingat, orang seperti Pak Rino itu nggak cuma satu. Di luar sana masih banyak yang rela menumbalkan orang lain demi kekayaan. Jangan pernah percaya harta yang datang tiba-tiba." Pak Bagas mengangguk. Ia menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Malam itu Nenek Saroh duduk sendiri di serambi rumah. Ia memandang ke arah ladang yang jauh di balik hutan. Meski tubuhnya masih lemah, ia tahu satu hal. Tugasnya belum selesai. Dunia ini belum aman dari orang-orang yang menjual nurani demi pesugihan. Dan selama itu masih ada, Nenek Saroh tak akan berhenti. Sudah 2 minggu sejak kejadian di ladang tua, desa Tegal Randu kembali tenang. Tak ada lagi suara aneh malam-malam, tak ada lagi mimpi buruk, dan anak-anak bisa bermain bebas sampai sore. Tapi satu kabar masih jadi pembicaraan warga. Pak Rino hilang entah kemana. Menurut warga desa tetangga, terakhir kali Pak Rino terlihat adalah saat ia pulang ke rumahnya di malam hari. Pagi-paginya, tetangganya curiga karena pintu rumahnya terbuka, tapi tak ada suara apapun. Saat dicek, rumahnya kosong. Barang-barang masih ada, tapi orangnya hilang. Tak ada jejak perkelahian atau pencurian. Seperti lenyap di telan bumi. Polisi sempat datang, tapi hasilnya nihil. Tak ada petunjuk. Warga mulai mengaitkan hilangnya Pak Rino dengan urusan gaib. Ada yang bilang dia dibawa makhluk yang selama ini ia pelihara. Ada juga yang percaya kalau arwah-arwah yang dulu ditumbalkan datang menagih balas. Yang jelas, rumah Pak Rino sekarang kosong. Sunyi. Dan tak ada yang berani mendekat. Sementara itu di rumah Pak Bagas, suasana sudah jauh berbeda. Rara, anaknya, sudah kembali sehat. Ia bisa bicara lagi, bahkan mulai ceria seperti dulu. Pak Bagas sempat membawa Rara ke kota untuk diperiksa dokter, tapi semua hasil tesnya normal. Dokter bilang, tidak ada bekas trauma apapun. Kayak anak ini nggak pernah sakit, kata dokter itu sambil geleng-geleng kepala.
Pak Bagas tahu, semua itu bukan karena obat. Ia paham siapa yang sudah menyelamatkan anaknya. Karena itu ia kembali ke Tegal Randu, kali ini membawa mobil penuh oleh-oleh dan satu amplop tebal berisi uang. Ia ingin mengajak Nenek Saroh tinggal di rumahnya di kota. Ibu bisa tinggal di rumah saya, di Jakarta. Saya belikan rumah, ada pembantu, semua kebutuhan ibu saya tanggung. Ibu tinggal bantu orang-orang dari sana. Saya yakin banyak yang butuh bantuan ibu. Tapi Nenek Saroh cuma tersenyum. Ia menolak halus. Terima kasih, Nak. Tapi ibu nggak cocok hidup di kota. Udara di sana terlalu ramai buat orang tua sepertiku. Pak Bagas sempat membujuk tapi akhirnya mengerti. Ia titipkan sedikit uang dan makanan lalu pamit. Sebelum pergi, ia sempat bertanya satu hal. Ibu, kenapa waktu itu bisa tahu anak saya diganggu makhluk halus? Nenek Saroh menjawab santai. Karena kamu bawa anakmu ke rumah tanpa cuci kaki. Kadang yang jahat itu nempel lewat telapak kaki. Sejak itu, ucapan Nenek Saroh menyebar. Bukan cuma di desa, tapi sampai ke kota. Banyak orang penasaran. Ada yang datang cuman untuk minta. Tolong, ada yang minta penglaris. Ada juga yang cuma ingin lihat wajah Nenek Saroh langsung. Tapi siapapun yang datang, Nenek Saroh selalu kasih pesan yang sama sebelum mereka pulang. Kalau kau pulang dari tempat angker, cuci kakimu. Jangan bawa pulang yang bukan milikmu. Awalnya, orang-orang menganggap itu cuma nasihat aneh. Tapi lama-lama mereka percaya. Soalnya, ada kejadian-kejadian aneh yang terjadi saat orang-orang mengabaikan pesan itu. Contohnya, ada satu keluarga dari kota yang datang ke rumah Nenek Saroh. Mereka habis pulang dari rumah nenek di desa tua yang sudah kosong. Anak laki-laki, mereka mendadak sakit. Menangis terus, matanya merah, badannya demam. Mereka minta tolong Nenek Saroh. Setelah diperiksa, Nenek Saroh cuma tanya satu hal. Kalian pulang dari sana langsung masuk rumah? Iya, Bu. Langsung masuk karena anak kami udah rewel. Cuci kaki kalian sekarang. Mereka bingung, tapi menuruti. Saat selesai, Nenek Saroh menyuruh mereka duduk, lalu membakar sejumput garam dan menyiramkan air daun bidara ke lantai rumah mereka. Tak lama, anak itu berhenti menangis. Demamnya turun. Sejak saat itu, keluarga itu percaya. Pesan Nenek Saroh jadi semacam peringatan bagi siapapun. Warga Tegal Randu bahkan membuat tulisan besar di dekat perbatasan desa. Cuci kakimu sebelum masuk desa. Meski begitu, Nenek Saroh tetap seperti biasa. Ia tak berubah. Rumahnya masih gubuk kecil dengan atap daun kering. Ia tetap pergi ke kebun setiap pagi, membawa cangkul dan keranjang. Ia menanam singkong, cabai, dan jagung seperti dulu. Ia tak pernah memanfaatkan ketenarannya. Ada yang bilang, Nenek Saroh itu sakti. Ada yang menyebutnya wali. Tapi bagi warga Tegal Randu, dia cuma Nenek Saroh. Perempuan tua yang bisa ngobrol dengan makhluk halus dan selalu bantu tanpa pamrih. Suatu hari, anak-anak kecil datang ke rumah Nenek Saroh, bawa gorengan dan teh hangat. Mereka duduk di beranda mendengarkan cerita dari Nenek Saroh. Nek, tanya salah satu dari mereka, emang kenapa sih harus cuci kaki? Nenek Saroh mengunyah gorengannya dulu, lalu menjawab pelan, karena kadang setan itu nggak numpang lewat kepala. Dia nempel di kaki. Lewat tanah, lewat lumpur, lewat tempat kotor yang nggak kelihatan. Kalau nggak dibersihin, dia bisa ikut masuk ke rumah. Dia suka numpang tinggal. Anak-anak itu mengangguk serius, meski mungkin belum sepenuhnya paham. Tapi sejak hari itu, setiap kali mereka pulang dari sawah, kebun, atau makam, mereka selalu mencuci kaki dulu. Dan Nenek Saroh, ia tetap di gubuknya, menjaga desa seperti biasa. Tak butuh sanjungan, tak mau jadi orang kota. Ia hanya ingin satu hal, supaya tak ada lagi orang yang membawa pulang sesuatu yang bukan miliknya.